Ya, Sport Lovers, terima kasih. Kalian masih bersama kami tentunya di Sport 55 dan di segmen kedua ini kita akan membahas sedikit terkait dengan hasil partai semifinal UEFA Nation League ya, yang dimana mempertemukan antara Spanyol versus Italia dan juga Belgia versus Prancis. Nah, mungkin untuk yang pertama yang kita ingin bahas sedikit itu terkait dengan Italia Spanyol. Nah, Bung Fahmi, kalau misalnya kita lihat ya, kalau misalnya kita lihat dari kedua tim ini ya tentunya sama-sama tim besar ya, Ya, dan mempunyai pemain-pemain yang hebat begitu. Tapi ya tentunya kita sudah tahu siapa yang bakal melenggang masuk ke final. benar. Tapi mungkin sedikit apa ya, ulasan begitu dari Bung Fahmi kira-kira setelah melihat pertandingan yang semifinal yang pertama antara Italia Spanyol. Nah, bagaimana tanggapan Bung Fahmi terkait dengan skuad yang diturunkan dari kedua negara ini? Laga Italia lawan Spanyol kemarin itu kan bisa disebut sebagai ulangan Euro kemarin. Iya, oh betul ya. Sempat Italia lawan Spanyol juga yang imbang 1-1, akhirnya Italia lolos ke final lewat eksekusi adu Penalti penalti. ya, betul. Di sini sudah terlihat memang bahwasanya taktik Jitu Luis Enrique bisa meredam permainan Italia yang sangat agresif, bahkan high pressing yang dilakukan oleh Italia sukses diredam dengan baik, bahkan di counter oleh tim Spanyol, Bung. Dan gol pertama dari timnas Spanyol itu memanfaatkan counter attack yang mana Mikel Oyarzabal melakukan penetrasi ke jantung pertahanan dari Spanyol dan langsung melakukan umpan ke tengah, yang ada di tengah ada untungnya Ferran Torres ada di situ, Bung. Dan sebenarnya tendangan Ferran Torres bukanlah tendangan yang sempurna karena membentuk paha tulang kering dari Ferran Torres, tetapi bola itu meluncur ke dalam gawang Gianluigi Donnarumma dengan tanpa celah. Bahkan Donnarumma pun sebenarnya ingin menangkap pun tidak terlalu bisa karena memang sudah agak susah ya begitu susah untuk bergerak. Tapi kalau misalnya dilihat dari susunan pemain Bung Fahmi dari kedua negara ini, apakah memang ya apa ya, kedua pelatih betul-betul serius begitu untuk melakukan ini, ataukah memang sebagai hanya untuk latihan saja, mengingat bahwa memang kalau kita lihat dari liga ini kan bisa dikatakan kayak uji coba begitu, tapi ya ada pialanya gitu yang diberikan oleh sang juara. Ya, UEFA Nation League ini, Bung, pertama motivasi dari awalnya laga persahabatan. Cuma jika hanya laga persahabatan di jeda internasional itu kurang bergengsi menurut FIFA. Bahkan menurut UEFA pun begitu. Makanya menurut UEFA seperti itu. Makanya diberikanlah suatu kompetisi yang mana bisa juga membuat suatu kompetisi yang membuat negara-negara ini juga ingin menurunkan skuad terbaiknya, bukan hanya sekedar uji coba tetapi juga mengeluarkan performa terbaiknya di laga uji coba itu. Tetap serius ya, tetap gitu mengikuti laga ini ya. Dan tentunya kalau kita lihat untuk laga Italia Spanyol ya tentunya sakit hati Spanyol waktu dikalahkan dulu akhirnya terobati ya. Terobati dan sekarang tentunya Spanyol melenggang melaju ke babak final. Dan kalau misalnya kita lihat sang penantang di babak final Spanyol ini antara Belgia dan juga Prancis. Nah, ini mungkin kita langsung bahas juga Bung Fahmi. Dari kedua negara ini kan memang salah satu keduanya ini merupakan negara-negara yang dihuni oleh pemain hebat juga. Belgia kita tidak bisa pungkiri bahwa memang pemain-pemain sekarang yang dimiliki Belgia juga adalah pemain-pemain top dunia. Prancis pun seperti itu. Nah, kalau dilihat dari kedua negara ini, kira-kira menurut Bung Fahmi terkait dengan line up yang diturunkan pada saat itu, apakah itu adalah skuad terbaik juga dari kedua negara? Dari susunan line up yang saya lihat di pertandingan malam tadi, Bung, semua menurunkan skuad terbaik dengan formasi yang sama 3-4-3. Cuma yang membedakan di sini Belgia tancap gas di babak pertama dengan saya rasa lebih baik permainan Belgia di babak pertama dibandingkan babak kedua. Terbukti Belgia unggul 2-0 di babak pertama, unggul 2-0.
Dengan skor 2-0 ini membuktikan bahwasanya Belgia memang tidak bertanding dengan main-main di UEFA Nations League. Tetapi di babak kedua terjadi perubahan drastis yang mana Didier Deschamps melakukan pergantian taktik, bahkan ada beberapa pressing bahkan tekanan yang dilakukan oleh dua pemain depan dari Perancis yang mana bisa mengobrak-abrik pertahanan dari Belgia. Bahkan Benzema sebelum meluncurkan tendangannya ke gawang Thibaut Courtois, dia dihalau oleh 4 atau 5 pemain di ini yang harus dia memutar badannya dan menendang bola tersebut. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa Prancis ini berhasil memanfaatkan peluang di babak kedua sehingga dia bisa memburu 2 gol, artinya tertinggal 2 gol gitu dan akhirnya bisa memenangkan pertandingan dengan skor akhir 3-2. Ini kalau misalnya dilihat, apakah memang Belgia agak kecolongan gitu, Bung, di babak kedua dan mungkin agak lebih keenakan menyerang sehingga akhirnya dia kebobolan 3 gol tanpa balas di babak kedua dan akhirnya kalah begitu? Saya rasa setelah unggul 2-0, Roberto Martinez melakukan sedikit merenggangkan sedikit serangan dengan agak cenderung bermain bertahan, tetapi tidak maksimalnya dan sering melakukan beberapa kesalahan fatal. Gol kedua dari Perancis terjadi akibat penalti, Bung. Ini akibat tidak hati-hatinya lini belakang Perancis dalam segi pertahanan karena harus melakukan pelanggaran yang seharusnya tidak perlu. Memang menghalau Antoine Griezmann penting, tetapi tidak perlu sampai menjatuhkan. Tetapi itu layak untuk penalti karena ini. Dan parahnya lagi di menit-menit akhir, mereka keasikan menyerang sampai lupa bertahan dan counter attack dari Perancis mengakibatkan kesalahan fatal. Dan akhirnya Perancis menang gitu ya, dan bisa melaju ke final melawan Spanyol. Nah, Bung, kalau misalnya kita lihat ya, sedikit prediksi untuk final nanti. Nah, kalau misalnya kita lihat Spanyol dengan skuad yang dia turunkan pada saat semifinal melawan Italia, dengan Prancis yang skuad yang dia turunkan pada lawan Belgia, apakah Bung Fahmi suatu saat nanti pada saat menjelang laga final ini para pelatih akan merombak? Karena mungkin melihat ya dari beberapa kekurangan dan mungkin ada sedikit evaluasi yang akan dilakukan sehingga ada pergantian pemain yang akan dilakukan oleh kedua pelatih ini. Tentu pasti ada beberapa rotasi tergantung dari bagaimana cara pelatih untuk strategi apa yang akan diturunkan. Karena kita tahu mental juara sangat dibutuhkan di kompetisi-kompetisi seperti ini, Bung. Terbukti Perancis sudah memiliki mental juara itu dengan comeback dari Belgia yang tertinggal 2 gol. Iya, betul. Hanya waktu 45 menit mereka bisa membalikkan jadi 2-3. Luar biasa itu luar biasa. Itu mental juara yang sudah dimiliki Perancis sebagai juara dunia. Itu ditunjukkan di laga semalam. Sedangkan Spanyol memang Spanyol pernah sebagai juara dunia, tetapi bukan dengan skuad yang ini. Berbeda ya? Berbeda. Skuadnya beda. Tinggal bagaimana Luis Enrique memaksimalkan potensi pemain-pemain ini. Seperti Italia yang tadinya tidak terkalahkan sama 37 laga, akhirnya terhenti di laga semalam. Itu dengan memaksimalkan strategi yang dia terapkan di lapangan sesuai dengan bagaimana respon dari tim lawan. Kalau misalnya saya lihat dari analisa Bung Fahmi berarti agak sedikit lebih ke Prancis ya. Nah, kira-kira berapa Bung skornya nanti menurut Bung Fahmi, prediksi Bung Fahmi sendiri? Kalau prediksi saya pasti tipis, Bung, 2-1. 2-1 ya, 2-1 atau 1-0 gitu ya? Iya. Dan ini sebenarnya patut untuk kita saksikan Bung Fahmi karena ada 2 tim besar yang bertemu di laga final. Dan tentunya kira-kira siapa yang bakal menjadi sang juara. Nah, ini nanti kita patut saksikan bersama. Intinya mungkin kalau dari Bung Fahmi skornya mungkin tipis 1-2 atau 1-0, tapi entah bagaimana nanti hasilnya, bisa saja
permainan salah satu tim tiba-tiba buyar gitu ya, dan tiba-tiba langsung mungkin lebih banyak kebobolan gol. Nah ini bisa saja terjadi ya, karena bahkan bisa juga adu penalti, Bung. Nah bisa juga adu penalti. Jadi banyak kemungkinan yang bisa terjadi, apalagi kedua tim ini adalah, atau kedua negara ini adalah negara-negara hebat ya. Kalau misalnya kita lihat di bidang sepak bolanya gitu. Oke, baik, Bung Fahmi. Sebentar di segmen ketiga ya. Kita masih ada satu pembahasan lagi terkait dengan persiapan para atlet bulu tangkis kita yang akan berlaga di Thomas dan Uber Cup, tapi itu nanti kita akan bahas di segmen ketiga. Maka dari itu, Sport Lovers jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sport 55.